Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di kajian kita di kitab Fawaidul Fawaid di bagian bahasan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di bagian yang keempat. Penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, berusaha dengan cara yang terbaik. Beliau mengangkat bahasan ini dari hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah, dan juga ada hadis dari sahabat yang lain, Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis ini bunyi aslinya, panjangnya, lengkapnya, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Fa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Khudhu ma halla wa da'u ma harum." Ini luar biasa nih hadis ini. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perindahlah di dalam mencari rezeki. Sesungguhnya tidaklah seorang jiwa itu wafat sampai rezekinya dipenuhi. Jika rezekinya itu terlambat pada dirinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla, ambillah yang halal, wada'u ma harum, tinggalkan yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Ada pula riwayat lain, redaksi lain dari Ibnu Majah yang lebih lebih tajam maknanya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ajmilu fi talabid dunya, fa inna kullan muyassar lima khuliqalah." Perindahlah dalam mencari dunia, karena semua dipermudah atas apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua hadis ini memang diperdebatkan oleh para ulama hadis, tetapi Syekh Al-Albani menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Apa maknanya, jemaah? Ya, saya jelaskan dulu, baru nanti kita baca di sini. Secara ringkas saja. Ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, takwalah kepada Allah. Takwa artinya kan bertauhid, yakin, membenarkan iman kepada Allah, kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Takwa adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ajmilu,
Ajmilu di sini jamal, yakni ihsan, perindah. Perindah fitalab dalam mencari rezeki. Apa yang dimaksud perindah? Dijelaskan di bagian akhir dari hadis ini, yaitu ambillah yang halal dan buang yang apa? Haram, tinggalkan yang haram. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dengan makna yang lebih dalam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang itu wafat pasti rezekinya sudah dipenuhi semua. Maksudnya, selama seseorang itu masih hidup, maka rezeki dia itu pasti akan terus berjalan dan mengalir. Di sela-sela saya buka hadis ini, saya menemukan beberapa ungkapan para ulama yang menarik untuk saya bacakan, ya. Di antaranya ungkapan Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan demikian. Saya langsung terjemahkan, ya. Andai seseorang itu lari dari rezekinya, pasti rezeki itu akan mengikuti dia hingga rezeki itu mendapatkannya. Sebagaimana kematian itu pasti akan mendapatkan diri orang yang lari darinya. Dia memiliki ajal, di mana ajal itu pasti akan menghampirinya. Dia akan memiliki jejak-jejak perbuatan yang pasti akan dia kerjakan. Dia akan memiliki rezeki yang pasti dia akan memakan rezeki itu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perindahlah dalam mencari rezeki. Jangan sampai rezeki yang terlambat datang pada diri kalian, menjadikan kalian mencari rezeki itu dengan cara yang haram dan maksiat. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan, dan tidak akan diperoleh dengan kemaksiatan. Bertakwalah kepada Allah dan perindahlah dalam mencari rezeki. Faham? Paham atau belum? Belum? Wangel, ya. Saya pikir nerjemahinnya harus keren gitu. Nah, ini nggak paham. Maksudnya gini, Umar bin Khattab mengatakan, andai seseorang itu dia menghindar dari rezekinya, dia tidak bekerja umpama, dia tidak mau kerja, istilah kita, tetap rezeki itu akan datang menghampiri dia, tapi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan pada dia saja. Apa buktinya? Buktinya dia masih makan, minum, bernafas, sehat badannya, dia tidak. Ya. Cuman manusia kan punya ekspektasi, keinginan yang lebih dari itu, gitu kan. Artinya pula maknanya bukan se-ekstrim yang saya contohin. Maknanya adalah rezeki itu pasti akan ada di tangan kalian. Nggak usah takut sama rezeki. Itu makna yang sebetulnya. Ya, rezeki itu pasti akan ada di tangan kita dan manusia tidak perlu takut sama rezekinya. Karena rezeki itu pasti ada di tangan kita. Seperti halnya kematian. Seseorang tidak akan perlu menghindar dari kematian karena dia pasti akan mati. Pasti, jamaah. Sebagaimana rezeki itu pasti akan ada di tangan dia. Nggak usah takut rezeki itu jauh dari diri Anda. Nggak usah takut akan itu. Kalaupun rezeki itu terlambat datang pada diri kalian, bukan berarti rezeki itu jauh dari kalian. Rezeki itu pasti akan ada di tangan kalian. Meskipun terlambat menurut kalian. Jadi, janganlah mencari rezeki dengan maksiat. Carilah dengan cara yang halal. Kira-kira begitu. Ada ungkapan lain
dari siapa? Abu Darda juga sama. Law anna rajulan haraba min rizki, andai seseorang, ini kan andai, ya, nggak boleh terjadi kan. Andai seseorang itu lari dari rezekinya, seperti seseorang itu lari dari kematian, pasti rezeki itu akan menghampiri dirinya, sebagaimana kematian itu akan menghampiri dirinya. Jadi pasti setiap orang itu dapat apa? Dekat rezeki, nggak usah takut sama rezekinya. Ya. Kalaupun terlambat, menurut si penerima, sebetulnya rezeki itu akan pasti di tangan Anda. Nggak usah pusing, nggak usah galau. Paham sampai sini? Makanya dicontohkan dengan kematian. Sepintar apapun seseorang itu menghindar kematian, pasti mati itu akan ada. Ya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Kata penyair Arab, sebab kematian itu banyak, tapi mati itu pasti akan terjadi. Ya. Begitu pula rezeki. Ya. Tidak perlu takut dari rezeki Anda. Rezeki Anda itu pasti akan di tangan Anda. Paham? Bukan maknanya ini menafikan usaha. Bukan. Kalau gitu saya nggak usah usaha. Kan rezeki saya pasti. Bukan itu maknanya. Nah inilah yang menjadi catatan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oke, kita lanjutkan komentar beliau. Beliau mengatakan, di dalam sabdanya ini, yaitu Rasulullah SAW di hadis Ibnu Majah ini, Rasulullah SAW menyandingkan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Paham? Paham, tambah. Ya, saya tadi nyari-nyari agak rumit ya, Mas. Apa maksudnya? Sebentar. Jadi beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyandingkan antara apa? Kemaslahatan dunia dan kemaslahatan apa? Akhirat. Oke. Bunyi hadisnya begini. Fattaqullaha, saya tulis ulang. Ya. Wa ajmilu ya. Fattaqullah, tahu kan artinya? Apa? Bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu, perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Berarti di sini mengandung makna apa ini? Perintah untuk apa? Perintah untuk bertakwa. Ya kan? Takwa itu apa? Takwa itu kan ada dua. Tauhid, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa di mana? Tauhid. Tauhid kepada Allah, tauhid terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yakin akan nama Allah. Di antaranya apa? Allah punya nama Razzaq, Allah punya nama Mun'im, Allah punya nama Muhsin, Rahman, Rahim. Allah punya sifat pengasih penyayang, Allah punya sifat memberi rezeki, Allah punya sifat memberi nikmat, Allah punya sifat memberikan kebaikan, Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan kemuliaannya. Berarti Allah pasti akan memberi apa? Rezeki. Pasti Allah akan memberi nikmat. Pasti Allah akan memberikan kebaikan. Pasti Allah akan sayang. Pasti. Itu harus kita yakini. Berarti tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini pasti akan mendapatkan semua itu. Oke? Takwa yang kedua berarti apa? Perbuatan. Ya tidak? Takwa yang kedua apa? Perbuatan. Perbuatan ini apa? Ada perintah,
ada apa? Ada larangan. Oke, paham? Oke. Yang kedua, wa ajmilu fit talab. Berarti ini berkaitan dengan apa? Mencari dunia, lebih umum lah bahasanya. Kan gitu kan? Mencari dunia. Fa'ajmilu artinya apa? Perindah. Ya. Perindahlah. Perindah dalam mencari. Berarti yang pertama berkaitan dengan apa? Nah, yang ini berkaitan dengan apa? Akhirat. Oke. Dan yang ini berkaitan dengan apa? Dunia. Berarti Rasulullah SAW dan syariat Islam mengatur kita apa? Mengatur apa? Mengatur umat apa? Kebaikan apa? Nah, mengatur umat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini maksudnya beliau. Faham? Makanya beliau mengatakan Rasulullah SAW menyanding antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Berarti kemaslahatan akhirat dengan cara apa? Fattaqullah, bertakwa. Nah, yang kedua, kemaslahatan dunia. Mana ya tadi? Paham sampai sini? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini belum selesai penjelasan itu tadi. Karena kenikmatan dan kesenangan akhirat itu hanya dapat diperoleh dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah. Clear? Berarti dengan apa? Tauhid dan perbuatan. Ya? Paham? Berikutnya, sedangkan ketenangan hati dan kenyamanan badan tidak mementingkan dunia. Perhatikan ini. Sedangkan ketenangan hati, hatinya tentram, nyaman, bahagia, tidak mementingkan dunia, tidak terobsesi terhadap dunia, tidak mencurahkan segala tenaganya sekedar untuk mendapatkan dunia. Semua itu hanya dapat diperoleh dengan berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik. Paham? Ini yang dimaksud dengan kata-kata perindah dalam mencarinya. Maksudnya apa di sini berindah dalam mencarinya? Jangan terobsesi. Tahu terobsesi? Ini bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya ngoyo, Mas. Nah, itu bahasa Inggris baru tuh. Ya, jangan terlalu apa? Ngoyo, Mas. Itu maksudnya. Pikiran, energi, semuanya dikerahkan hanya untuk mencari apa? Ini namanya apa? Ngoyo, Mas. Berarti Anda tidak indah dalam mencari rezeki. Nggak indah, Mas. Jadi yang indah itu apa? Kerja saja. Ora usah ngoyo kalau bahasa Inggrisnya. Ya, nggak ngerti bahasa Inggris orang Sumatera. Sian deh.
Carilah rezeki, tapi jangan terlalu terobsesi. Semua pikiran, energinya, harapannya, keinginannya, ketakutannya, semuanya mengarah kepada apa? Dunia. Sampai anaknya yang kecil pun kalau ditanya, kalau gede jadi apa, nak? Hah? Kalau jawab tentang dunia, anak pintar. Tapi kalau jawabnya mau jadi apa? Pengen jadi anak soleh. Pengen itu sih iya, nak. Nah, maksudnya ada yang lebih. Kalau itu nggak usah diomongin gitu loh. Ya kan? Subhanallah ya. Para ulama lain menjelaskan hadis ini. Kenapa kalau saya salah mengatakan demikian? Wa ajmilu fit talab. Kalau cari dunia yang indah, jangan terlalu ngoyo, terobsesi, harapan, keinginan, tujuan tercurah untuk dunia. Jangan. Kalau cari rezeki, cari yang indah, biasa aja. Kenapa? Kamu mau pergi kemana, rezekimu itu ada. Yang penting berarti apa? Usaha. Yang usaha aja udah. Dan usahanya pun jangan ngoyo, Mas. Sampai kayak wong edan ngono kan, Mas. Kayak orang gila akhirnya ngerjain. Berangkat dari rumah sebelum matahari. Keluar ke rumah setelah matahari. Keluar dari tempat kerja, loh hujan Thomas, sampai hujan nggak tahu dia. Bener nggak? Ya, orang yang diantar-antar itu, mana tahu kalau hujan dia. Mau pulang nih buru-buru, ya hujan. Mas dari tadi siang hujan. Hehehe, itu ada. Lah kita dari kemana aja? Yang di pasar juga sama. Sholat kagak kenal sholat. Kagak kenal. Saya cukup tercengang melihat ada satu video pendek yang mengatakan hasil penelitian katanya mayoritas masyarakat Indonesia tidak sholat. Tidak sholat ada dua. Ada yang nggak sholat bablas sama sekali. Ada yang bolong-bolong. 6-10 yang nggak sholat. Yang sholat rajin ini hanya sangat kecil persentasenya. Ya benar. Coba aja ke mall. Yang di sholat maghrib di situ berapa? Kecil. Buktinya lagi masjidnya. Ya itu sudah bukti sudah. Ya. Coba kalau kondangan. Ayo. Ya. Udah gitu bencong lagi yang ngajarin. Nggak apa-apa dijamak. Gitu yang betul bencong. Haula wala quwwata illa billah. Yang ngajarin bencong, subhanallah. Ini didandanin dari sore nih, belum sholat maghrib. Ya kan? Kata si bencong yang tukang rias bilang apa? Nggak apa-apa dijamak aja katanya. La haula wala quwwata. Kok ngoyo banget gitu loh orang, Mas. Padahal dia mau ngapain ya rezekimu ya segitu sudah Allah akan tentukan. Bukan maknanya sekali lagi apa? Disuruh qillatut tawakkul. Ya, ada yang mengomentari kalangan para ulama hadis, ya banyak orang qillat tawakkul ya, dia tawakalnya kurang. Ya, tadi ngoyo itu kan tawakalnya kurang. Ada lagi orang yang apa namanya? Memang ngandelin gitu loh. Kan Allah sudah ngasih rezeki saya, mau ngapain nggak kerja. Ya dua-duanya jadi apa? Salah. Yang berlebihan salah, yang nggak kerja juga salah. Yang benar apa? Usaha saja. Waktu kerja, waktu istirahat, sholat. Begitulah jemaah. Jadi kenapa kok ini muncul gitu loh? Fattaqullah wa ajmilu fit talab.
Giliran takwa, kita disuruh ayo bertakwa, semua energimu. Giliran mencari rezeki yang indah, jangan berlebihan, jangan terobsesi. Para ulama mengatakan apa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk cari rezeki. Jadi, Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk mencari dunia. Tapi Allah menciptakan kita untuk fattakullah, untuk bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk tujuan dunia atau apapun, tidak. Tapi untuk apa? Liya'budun, untuk tauhid, ibadah. Lalu terus rezekinya dunianya mana? Coba lanjutkan. Ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak menginginkan dunia bahkan bagi mereka, pada mereka. Saya tidak menginginkan pada mereka itu dunia. Wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak mau mereka itu ngasih makan saya. Terus Allah menyebutkan sisi iman dan tauhid. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan kamu yang sabar. Kembali lagi ke ibadah. Lalu setelah itu apa? La nas'aluka rizqa. Saya enggak butuh rezeki, kata Allah. Saya tidak akan nanya duniamu. Saya enggak akan nanya hartamu, Mas. Kesuksesan bisnis Anda, saya tidak akan nanya, kata Allah. La nas'aluka rizqa. Enggak. Nahnu narzukuk. Kami, yaitu Allah, yang ngasih rezeki kamu. Kata Ibnu Katsir apa? Kata Ibnu Katsir artinya ketakwaan ini akan melahirkan apa? Melahirkan apa? Melahirkan rezeki ini. Kalau kita takwa ini akan melahirkan rezeki. Tauhid, larangan akan melahirkan itu. Jadi, sekali lagi maknanya, bukan maknanya adalah orang yang qillatu tawakkul, tawakalnya rendah, sehingga hidupnya hanya dicurahkan untuk mencari dunia. Ya, seolah-olah kalau dia tidak ngoyo ini jamaah, dia seolah-olah nggak dapat apa? Nggak dapat semiliar dia. Ya, kalau dia duduk santai, dia cuma akan dapat nasi bungkus, seolah-olah begitu. Males sih kamu, makanya, kan, seolah-olah kan gitu kan. Qillat tawakul, tawakalnya rendah. Berarti apa? Nggak beriman juga. Ada lagi yang kedua, memahami tawakal salah. Yaitu apa? Duduk manis tanpa usaha, nanti malaikat Jibril ngetok pintunya bawa segenggam berlian. Nah ini juga salah juga, ini imannya nggak benar. Yang benar apa? Bekerja saja. Ada waktunya untuk bekerja, ya. Dan pikiran, energi jangan dikerahkan semua ke sana. Nanti waktu ibadah kita capek sudah. Ya tidak. Fa'idha faragta, kalau udah selesai urusan dunia, ibadah kamu. Kita kan enggak, urusan dunianya itu menjadi pijakan utama, sehingga ketika waktu ibadah tiba, udah apa? Udah loyo, jadi sayur oyong gitu ya. Udah malas, tinggal capek. Udah habis, sudah nggak ada ibadah pada akhirnya. Ya. Sholat ditinggalin, obsesi tinggi dengan dunia akhirnya menjadikan dia tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah, tak ada kepedulian dengan masyarakat. Terus apa? Kalau sudah merasa dia mendapatkan dunianya, dia menjadi orang yang sombong. Sudah merasa dirinya tidak butuh dengan hukum dan aturan. Karena dialah yang berkuasa dengan uang dan harta dan dunianya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi indah sabda Nabi ini, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Jadi biasa saja lah kalau cari kerja lah. Jangan dibikin capek. Nanti kalau kamu capek, ibadahnya jadi. Oke, selanjutnya orang yang bertakwa kepadanya, kepada Allah, pasti memperoleh kesenangan dan kenikmatan akhirat. Ini kembali kepada ketakwaan. Sementara orang yang mencari rezeki di dunia, terobsesi tadi itu, dengan cara yang dibenarkan, baik akan terhindar dari kesusahan dan kesedihan dunia, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Maksudnya, orang yang bertakwa, dia akan tenang. Orang yang mencari dunia dengan cara yang baik, dia akan tenang, damai. Nggak ada susah, nggak sedih. Tapi kalau orang yang terobsesi, hidupnya galau, gelisah. Penuh dengan apa? Takutan. Takut ini, takut nggak dipenuhi, takut, dan sebagainya. Akhirnya muncul solusi-solusi yang membuat dia tambah ketakutan. Apa itu? Agunan-agunan, asuransi-asuransi, jaminan-jaminan. Ya Kak? Ya, hidungnya dijaminin. Takut keriput. Takut hilang semuanya. Hidupnya luar biasa galaunya. Ya, luar biasa aja Maya. Jadi inilah ketakwaan mendatangkan apa? Kesenangan, kebahagiaan. Dunia yang dia cari dengan penuh keindahan itu akan mendatangkan apa? Ketenangan. Kok bisa? Ya, karena dia yakin saya mau kemana, pasti rezeki saya itu akan apa? Akan ikut saya. Ya, akan ikut, sudah. Kemanapun kita pergi, bau Anda itu akan ngikut Anda. Kan gitu kan? Bau khasnya Anda. Gitu. Kemudian beliau, Imam Ibnu Qayyim mengungkapkan, penyair mengatakan, andai manusia mampu mendengar suara dunia, waduh, yang selalu melenakan. Apa ini? Melenakan. Melenakan itu apa? Melenakan, kok melenakan ya. Melenakan. Paling enak itu baca Arabnya. Iya, baca Arab itu enak. Indah gitu kata-katanya. Sebentar. Lena. Apa Lena? Melalaikan kan? Terbuai. Sebentar, tak baca Arab enak jamaah. Nih. Qad nadatid dunya ala nafsiha. Lau kana fi dhal khalqi man yasma'u. Kam wathiqin bil aishi ahlakathu. Wa jami'in farraqtu ma yajma'u. Indahnya kata-katanya. Andai manusia mampu mendengar suara dunia. Enggak pas terjemahannya. Qad nadatid dunya ala nafsiha. Dunia itu memanggil untuk dirinya sendiri. Terjemahannya enggak pas. Qad nadatid dunya ala nafsiha. Dunia itu memanggil untuk kepentingan dirinya sendiri. Laukana fi dzal khalqi man yasma'u. Adakah manusia yang mau mendengar panggilan saya? Panggilan siapa? Dunia. Oke, ini bait yang kedua. Berapa banyak orang yang yakin dalam hidup ini telah kubinasakan. Kam wathiqin bil aisyi ahlakathu. Berapa banyak orang yang percaya dengan kehidupan duniaku ini. Aku sudah hancurkan dia. Wa jami'in farraqtu ma yajma'u. Mereka yang sudah terkumpul menjadi satu, aku telah menjadikan mereka bercerai-berai.
Paham? Saya ulangi lagi ya. Inilah dunia. Qad nadatid dunya ala nafsiha. Dunia itu berteriak, memanggil, teriak untuk dirinya sendiri. Ya, dia bicara dirinya sendiri. Lau kana fi dzal khalqi yasma'u. Siapa yang mau mendengar panggilan saya dari kalangan manusia? Kam wathikin bil aisi. Berapa banyak orang yang percaya dengan panggilan saya? Ahlak tuhu. Saya hancurkan dia. Berarti siapa yang dimaksud ini? Manusia. Siapa yang menghancurkannya? Dunia. Wa jami'in farraqtu ma yajma'u. Manusia yang awalnya bersatu, keluarga, ayah, ibu, anak, saudara, semua teman menjadi satu. Farraqtu ma yajma'u. Saya jadikan mereka itu berantem, bercerai-berai. Gara-gara apa? Fulus. Tadi pagi saya sini jemput anak saya itu. Ada yang telepon, Ustadz, saya mau nemui keluarga saya. Kenapa? Dia nempeleng ibunya, padahal ibunya lagi sakit. Wah, kata, wa jami'in farraqtu ma yajma'u. Inilah dunia yang dulu mereka saling sayang, menyatu. Dunia akhirnya menjadikan mereka apa? Bercerai-berai. Ini dunia jamaah. Dulu berteman, dulu menyatu dalam sebuah yayasan kajian. Karena menguntungkan, semua akhirnya bicara apa? Sendiri-sendiri. Ya, begitu Jawa. Dunia menjadikan semua berteman dan menjadikan semua apa? Musuhan. Imam As-Sa'di rahimahullah di buku kecil beliau judulnya Tanya Jawab Prinsip Islam. Di bagian akhir tanya jawab itu beliau menyampaikan satu pertanyaan, apa sifat-sifat yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir? Banyak beliau sajikan, di antaranya apa? Orang beriman itu hatinya bersih. Di dalam hatinya tidak ada kedengkian, kebencian, dendam, tidak ada. Dia mencintai orang beriman seperti mencintai dirinya. Dia membenci pada diri orang beriman seperti dia membenci hal itu pada dirinya sendiri. Dia akan melakukan sesuatu, energinya akan dia keluarkan semua demi kemaslahatan saudaranya yang beriman itu. Dia akan bersabar, memaafkan kalau ada orang yang jahat sama dia. Adapun ciri orang kafir, di dalam hatinya dipenuhi dongkol, jengkel, dendam, iri, mangkel. Dan dia tidak akan mencintai, menyukai kebaikan dan manfaat. Kecuali jika itu berkaitan dengan harta dan duit. Lihat Jawa. Kalau berkaitan harta sama duit, semua jadi teman. Al-fulus halus, walau kana fi finggir kali. Kata orang Surabaya gitu ya. Fulus halus, walaupun duduk di samping kali katanya. Selama ada fulus. Tapi kalau nggak ada fulus, siapa lo? Inilah dunia. Rusak jamaah. Ya. Makanya intinya kenapa Ibnu Qayyim menyajikan ini? Maksudnya apa? Jangan dijadikan dunia itu tujuan kita. Tujuan kita hidup untuk ibadah. Makanya orang yang hidupnya obsesi dunia, dia pasti banyak maksiat. Dan tidak akan menikmati indahnya ketakwaan kepada Allah. Yang menjadi manusia itu rusak, jamaah, itu 3 yang sering kita jelaskan di sini. Apa itu? Obsesi dunia yang melahirkan hasad, dengki,
terus melahirkan kesombongan. Ini 3 penyakit berbahaya. Saat itu dia tidak akan dekat dengan namanya kebaikan. Benar Imam Sa'di tadi. Dia tidak akan menyukai kebaikan. Tidak akan suka memberikan manfaat sama orang, enggak. Kecuali itu menguntungkan dunianya dia. Baru dia mau. Baru dia akan mau. Berarti dia mengikuti panggilan siapa? Panggilan dunia yang tadi. Orang begini suruh ibadah, berat. Orang seperti ini dekat dengan orang soleh, nggak mau. Orang begini dekat dengan tempat-tempat yang baik, nggak mau. Dia akan dekat dengan siapa? Tempat-tempat yang memang tempat menyeru dunia tadi. Berat jemaah. Padahal Allah tidak menciptakan kita untuk itu semua. Allah menciptakan kita untuk bertakwa. Cari dunia jangan koyo. Kamu pergi kemanapun rezekimu itu pasti apa? Pasti ada. Kan? Sahabat-sahabat yang mulia, mereka hidup dengan dunia yang seadanya. Kata Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk ini. Maksudnya apa? Untuk mencari jabatan. Untuk dunia, tidak. Maksudnya apa itu? Maksudnya ketika Umar bin Khattab mengangkat beliau jadi komandan perang, menggantikan Khalid bin Walid, SK-nya dikantongin. Dan membiarkan Khalid bin Walid memimpin. Ketika Khalid tahu, baru beliau panggil, ya Khalid, biarkanlah dirimu yang berdiri di barisan terdepan. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari ini. Ketika Umar bin Khattab tahu bahwa Abu Ubaidah itu miskin, Umar mengirim uang ribuan dirham beliau kirim. Tapi di hari yang sama uang itu pun dibagi-bagi. Ya Amirul Mukminin, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Tapi tentu tingkatan ini nggak nyampe kita ke arah sana ya. Paling tidak kita berusaha dunia ini hanya di tangan saja. Di hati kita hanyalah keinginan pengen mendapatkan apa? Surga Allah saja. Makanya indahnya bahasa Quran, waja'alna nahara ma'asya. Cukup siang cari duit, Mas. Ya, sudah. Kemudian cukup kita jadikan pegangan surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijarah. Laki-laki yang tidak terbuai dengan dunianya. Ya, tidak. Menjelang sholat, tinggalin semua sama dia, saya mau sholat. Tak ada meeting, tak ada ini, tak ada pertemuan, tak ada waktunya saya sholat. Ada kesempatan untuk bersedekah, berzakat, dia akan keluarkan. Ilmu matematika, akuntansi nggak berlaku. Yang berlaku hanyalah apa? Iman. Kapan? Di saat saya bersedekah dan mengeluarkan zakat. Karena pakai ilmu matematika, nanti ilmu kurang mengurangi berlaku. Dah kurang dong duit saya. Ini bahaya itu. Jadi menimbulkan sifat apa? Pelit. Ketika kita bersedekah. Kita dengarkan adzan dulu.
Di bagian yang kelima di buku ini sangat sederhana tapi cukup dalam maknanya. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengangkat tema tentang akhlak Nabi Muhammad dan ketakwaannya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bicara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup kita dengan ayat yang di surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian Allah bilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sudah cukup menggambarkan seberapa besar akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka, sungguh engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, ada huruf lam, penekanan lagi. Ala, penekanan lagi, double. 3 kali penekanan. Inna, la, ala. Ini semua adalah penekanan-penekanan yang luar biasa. Yang menyatakan apa? Khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang azim, sangat agung akhlakmu. Ini ayat yang mulia, menggambarkan kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ayat ini turun, banyak para sahabat itu datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menanyakan kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda, ya ummah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ataqra'ul Quran? Kamu baca Quran enggak? Tentu yang dimaksud Aisyah radhiyallahu anha bukan sekedar membaca, tapi apa? Mempelajari, memahaminya. Apakah kamu sudah mempelajari Al-Quran? Aisyah menjawab kembali, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini semua, dikomentari apa? Beliau mengatakan, akhlak Rasulullah SAW itu gambaran nyata dari Al-Quran. Gambaran nyata dari apa? Al-Quran. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasul SAW. Ketakwaan itu adalah muamalah. Bagaimana Rasul SAW dengan Allah ibadahnya. Akhlak, bagaimana Rasul SAW dengan sesama manusia. Siapa manusia ini? Musuh, teman, dan lawan. Bagaimana sikap beliau, perilaku beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, baik dengan teman maupun dengan lawan. Bagaimana ucapan, perbuatan beliau, baik dengan keluarga, dengan ataupun dengan orang lain. Makanya beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khairukum li ahlihi. Orang beriman yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Berarti iman tauhid itu buahnya adalah akhlak. Dan menilai akhlak seseorang itu baik atau tidak bukan dengan orang lain. Tapi lihatlah akhlak dia dengan keluarganya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling baik di antara kalian, lihatlah dia dengan keluarganya. Itu cerminan. Ibnu Qayyim mengatakan, di dalam diri Nabi SAW terhimpun ketakwaan dan akhlak yang mulia.
Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menyebabkan hubungan seorang hamba dengan Robnya menjadi baik. Ketakwaan. Antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Adapun akhlak yang baik, sikap ini dapat menjaga keharmonisan hubungan di antara sesama makhluk. Jadi akhlak itu menjaga hubungan, sikap, perilaku, ucapan dengan sesama manusia. Di antara manusia ada tingkatannya juga. Tingkatan manusia yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW. Kemudian siapa? Para sahabat. Kemudian para ulama. Kemudian di antara orang kita yang siapa yang paling tinggi? Orang tuanya. Kemudian keluarganya. Kemudian tetangganya. Kemudian temannya. Dan seterusnya. Orang lain. Jadi inilah akhlak. Makanya orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Itu tolak ukurnya. Jadi kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah di Riyadhus Shalihin, kalau Anda ingin melihat orang baik atau tidak, lihat dia sama istrinya. Lihat dia sama suaminya. Ya. Jangan ngelihat dia sama Anda. Kalau sudah nikah, kalau belum nikah, lihat dia sama orang tuanya, sama ayahnya, sama mamanya, sama ibunya, sama kakeknya, neneknya, sama kakaknya, sama adiknya. Coba lihat dia. Itu cara menilai yang orang baik atau tidak. Subhanallah. Kesimpulannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan bertakwa kepada Allah, seorang hamba akan dicintai Allah. Sedangkan dengan akhlak yang baik, seseorang akan dicintai oleh orang lain. Jadi harus baik sama Allah dan harus baik sama manusia. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, berarti dia tidak punya akhlak sama masyarakat. Dia nggak punya akhlak sama masyarakat. Tak ada kepedulian, tak ada sikap yang baik dengan orang, tidak ada. Kemudian Allah bilang apa? Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Lalu disimpulkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya di kitab Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Atiyah mengatakan apa? La ilallahi ahsan wa la ilal khalqi ahsan. Sama Allah nggak baik, sama manusia juga nggak baik. Apa itu? Fawailun lil musallin. Sama Allah nggak baik dia. Sama manusia pun apa? Tidak baik dia sama manusia. Coba di surat Al-Haqqah ketika cerita tentang penghuni neraka. Wa ashabus shimal wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka yang mendapatkan catatan dengan tangan kiri, dia mengatakan, andai aku tidak mendapatkan catatan ini. Dia akan teriak. Kalau di ayat yang lain dia fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, mereka mendapatkan catatannya dari belakang punggung, terus dia bilang apa? Apa namanya? Dia akan teriak bahwa dia celaka, binasa. Andai aku tidak mendapatkan catatan ini. Lalu Allah menyebutkan apa sebabnya di surat Al-Haqqah itu. Apa itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illal khati'un. Kenapa? Iman sama Allah enggak, kepedulian sama masyarakat, akhlaknya juga enggak.
Sudah. Hari ini, ya kamu nggak punya siapa-siapa yang bisa menolong kamu. Sampai teman dekatmu pun tak akan bisa menolongmu. Makanan pun nggak ada. Yang ada hanyalah zakum, makanan neraka. Jadi, dua hal ini, ketakwaan sama husnul khuluq, dua hal yang harus berjalan bersama. Nggak bisa. Ketakwaan sama akhlak. Nah, ini disajikan di sini, akhlak Nabi dan ketakwaannya. Ini dua-duanya ini yang harus ada pada diri kita. Iman, tauhid yang kita pelajari itu harus melahirkan akhlak. Salat yang kita lakukan harus melahirkan akhlak. Sedekah melahirkan akhlak. Puasa melahirkan. Haji melahirkan. Semua akan melahirkan perilaku yang baik. Jika tidak, maka saya dan kita semua harus mengoreksi kembali tauhid dan amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tinggal satu bahasan di tema besar tentang kajian sunnah. Habis itu kita masuk dalam pokok bahasan tentang usulul fiqh. Apa itu usul fiqh? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu. Sebentar, pakai biar kedengaran. Ada mic-nya itu. Sebentar. Dari depan tadi. Yang kasih yang di belakang mic. Di tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Menyimak dari penjelasan Ustadz tadi, kelihatannya simpel ketakwaan dan akhlak, tapi buat saya yang ingin memperbaiki anak cucu keturunan dimulai dari diri saya, itu berat. Jadi yang saya tanyakan, kiat-kiatnya bagaimana ya, karena benerin ketakwaan untuk diri sendiri, kemudian PR anak-anak jadi tanggung jawab kita juga, kemudian bersama pasangan juga belum tentu seirama dan satu energi gitu kan, seperti itu supaya ini langgeng dan tujuannya tuh tercapai gitu Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, barakallahu fiki. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, hadits Rasulullah SAW selalu bunyinya itu apa? Lakukanlah. Tidak ada satu ayat atau hadits yang mengatakan sibukkan dirimu dengan orang, nggak ada. Pasti bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, ya. Puasa diwajibkan atas kamu puasa. Kamu mampu kerjakan zakat, berbuat baiklah ini, itu. Selalu begitu bunyinya. Berarti apa? Berarti artinya Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW mengajak kita untuk apa? Perbaiki diri kita. Mulailah dari diri kita. Itu prinsip. Makanya Al-Quran memunculkan ayat Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu itu nyuruh orang, nyuruh fulan, nyuruh istrimu untuk baik sama kamu, nyuruh suami untuk begini begitu, tapi Anda sendiri tidak melakukannya.
Padahal kamu ngaji loh, tatlunal kitab. Gimana sih? Fawailul lil mutaffifin. Celaka orang yang kerjanya cuma menuntut. Lalu dicontohkan seperti orang dagang. Kalau beli kangkung minta bonus telur. Beli apa? Ya kan ibaratnya begitu kan orang dagang ya kan ya. Orang yang beli kangkung minta bonus telur. Tapi giliran dia yang dagang habis dikurang-kurangi. Berarti apa maksudnya? Nuntut orang itu baik sama dia sesempurna mungkin. Tapi giliran dia yang baik sama orang, beli kangkung ditawar, Bu. Nanemnya 4 bulan, Bu. Berapa seikat, Pak? 10.000. Mahal. 4.000. Nanem sendiri sono, Bu. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah itu waktu bapak jualan kangkung. Ditawar separuh sama ibu-ibu. Saya bilang, Pak, nggak usah didengerin mak ini. Saya bilang, Bu, nanem sendiri di rumahmu. Pak Ustadz bukan begitu kali. Ya kebangetan, Bu. Saya bilang, sian nih Bapak. Dan itulah manusia. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di tafsir ayat ini. Beliau bilang apa? Ini contoh. Ini contoh manusia. Bahwa manusia itu nuntut. Gitu. Dia melupakan. Jadi ayat Al-Quran apa? Selalu memulai siapa? Sudah fokus sama diri kita. Kalau ketakwaan iman itu akan muncul dari diri kita, pasti cahaya itu akan menyinari orang lain. Pasti. Tapi Anda tidak mungkin mengatakan, saya sudah baik, saya sudah menyinari orang lain. Nggak ada. Tidak ada begitu. Kalau dia teriak pendekar di pasar, berarti dia nggak bisa berantem gitu loh. Ya kan? Tapi kalau dia benar-benar bertakwa iman, itu cahaya takwa iman dia menyinari orang lain. Orang akan nyaman dengan dia. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang puasa lebih wangi dari minyak misik. Dijelaskan di kitab Wabil Sayyib, panjang lebar. Sampai ada yang mengatakan, kenapa kok demikian? Iya, kata Ibnu Qayyim, iya, maksudnya apa? Maksudnya orang yang berpuasa itu disukai orang. Dia akan melahirkan kebaikan pada diri orang. Seperti ungkapan para ulama, inna min jazail hasanati al hasanata mithlaha. Jadi balasan kebaikan itu baik. Ya, balasan keburukan itu ya buruk gitu. Jadi kalau ada orang ngomong kentut saya wangi, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ada orang ngomong minyak wangi itu wangi, iya. Jadi itulah Ibu. Maksudnya apa dari penjelasan ini? Kita fokuskan diri kita dengan ketakwaan itu. Dengan iman. Ini kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Kok bisa? Iya, karena saya sering mengatakan pada guru-guru itu di sini. Saya sering mengatakan pada guru-guru di sekolah ini. Apa? Pendidikan itu melihat dan mendengar. Pendidikan itu dimulai dari melihat dan mendengar. Qul inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Katakan matamu, telingamu, hatimu. Kenapa kok disebutkan cuma 3? Dimulai dengan mata. Yang kedua telinga, yang ketiga hati. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim kembali, suplai informasi yang masuk ke hati itu adalah apa yang kita lihat.
suplai informasi yang masuk ke hati itu apa yang kita dengar. Lantas apa yang dilihat oleh anak dan apa yang didengar oleh anak? Siapa yang didengar? Siapa yang dilihat? Lalu kita kerja cuman menyuruh, lalu apa yang dilihat dan apa yang didengar? Jadi fokuskan dengan diri kita. Sahabat itu mulia. Kenapa mulia? Karena mereka melihat, mendengar, bersentuhan dengan siapa? Salam. Rasulullah baik, mulia dengan dirinya. Sahabatnya pun akhirnya siapa? Mulia. Sahabatnya mulia. Tabi'in mulia. Kenapa? Karena mereka bersentuhan, bersanding dengan sahabat. Kenapa kok disebut kampung maling? Karena turun-temurun di situ ngelihat sosok tokoh-tokoh yang maling. Kenapa kok jadi budaya korup? Ya begitu sama. Al-ilmu nurun. Bukan nurun, bukan. Kalau nur bahasa Arab, cahaya. Tapi ini nurun. Tahu nurun? Nurun, turun, temurun. Jadi itu kenapa kok kita yang disuruh sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, jaga diri kamu. Jaga kamu ya. Jaga diri saya. Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah di ceramahnya indah sekali. Kalau keluargamu berbuat salah, jangan salahkan mereka. Salahkan diri kamu dulu. Mungkin kamu yang salah. Sebelum kamu menyalahkan mereka. Allahu Akbar. Anak kita nakal, salahkan kita. Kita yang salah. Ya kan? Salahkan kita. Kenapa suamimu cuek sama Anda? Salahkan dirimu dulu. Kenapa istrimu cuek, ngomel? Salahkan dirimu dulu sebelum menyalahkan dia. Begitulah seterusnya. Inilah orang yang hebat. Ya. Makanya jawaban Al-Quran apa? Adfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Kalau ada orang yang salah, buruk, jahat, balas dengan apa? Ikan. Biar dia ngeliat, biar dia dengar. Wah berat Ustaz. Ya berat, emang surga murah ya. Enggak, surga mahal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh ini tadi. Saya berkeinginan untuk berjualan parfum isi ulang yang pada umumnya memiliki aroma yang menyerupai aroma parfum merek terkenal. Apakah saya menggunakan merek dagang yang berbeda tapi nama produknya sama? Apakah saya menzalimi pemilik merek tersebut? Ya kalau yang Anda jual produk yang menjadi milik brand itu, ya, kemudian Anda jual, lalu Anda satu, Anda pakai nama dia palsu, atau Anda jual dengan merubah namanya, pakai namanya dia, menurut saya ini adalah pencurian. Ini pencurian. Sama pula dengan karya tulis. Anda menukil dari satu kitab, tapi tanpa Anda memberikan tanda kurung atau tanda tanda tertentu bahwa ini bukan omongan Anda, berarti Anda melakukan pencurian secara karya ilmiah. Ya sama, produknya dia Anda ambil tanpa izin dari yang bersangkutan, terus mereknya Anda ganti, nyolong namanya aja. Kecuali dia ngizinin. Kecuali dia mengizinkan. Seperti yang disebut dengan istilah apa? Maklun. Maklun itu ya. Ya boleh, enggak apa-apa. Dia memang ngizinin. Pak, saya beli kosongan ya, saya American sendiri. Silakan.
Nggak apa-apa. Nah itu boleh. Tapi kalau tanpa izin, haram. Berarti penghasilannya haram. Jika saya tidak juga menggunakan nama produk yang sama, apakah saya berdosa jika saya menjelaskan kepada pembeli bahwa aroma parfum ini mirip dengan aroma parfum? Masalahnya bukan menjelaskan, masalahnya Anda menggunakan produk orang lain. Terus Anda merekin sendiri dengan merek sendiri. Kecuali Anda itu tadi maklun, atau Anda memang beli produk kosongan. Kan banyak parfum-parfum yang kosongan itu, yang memang aromanya juga saling mirip. Memang namanya parfum ya mirip sana, mirip semua sudah. Mirip itu apakah berarti sama? Tidak. Tapi yang jelas, apakah itu menjadi kepemilikan orang atau tidak? Kalau sudah menjadi kepemilikan orang, ya Anda tidak bisa. Jadi dan ini banyak orang jualan tas, jualan jam, ya kan? Dan terkadang ngambil produk, bikin produk sendiri, tapi dimereki dengan merek yang brand yang terkenal. Ada juga yang begini. Dia bikin sendiri ini. Bikin sendiri produk apa tas, apa jam di Cina lah, di Bandung lah, di mana dia bikin tuh. Habis itu dimerekin sendiri dimerekin dengan merek-merek apa? Terkenal. Lalu dia bikin sendiri ini. Sama nggak ini? Sama. Ada pencurian produk, ada pencurian ini. Oh ini banyak, jam tangan lah, produk tas lah, produk ini. Teman-teman di Pasar Senen dulu, Ustadz kita mengundang Ustadz Irwandi. Habis kamu dalam hati saya. Ini kan jualan jam, dia bikin sendiri, tapi dimerekin merek-merek yang terkenal. Menurut Ustadz gimana? Jempol 10, undang beliau. Harus siap mental kamu ya. Ini hukum Allah harus siap. Maksudnya nggak usah saya jelaskan. Habis saya ceramah Ustadz Irwandi di sana. Dijelaskan hukum muamalat begini. Minggu depannya jadwal saya. Kenapa kok kusut semua? Haram semua Ustadz. Ya, gila kalau kamu bikin sendiri terus kamu pakai produknya terkenal sana. Gimana Ustadz? Ya itulah jemaah. Jadi hati-hatilah. Fa'ajmilu fit talab. Berindahlah kalau nyari apa? Rezeki. Khudhu mahal wada'u maharum. Tadi itu. Tinggalkan yang haram, ambil yang al-iqtisad. Sedikit tapi halal jauh lebih berkah daripada banyak tapi haram. Ada lagi? Silakan Ibu. Sebentar, ada Ibu. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ras. Nah, begitu kata orang hasil itu tidak membohongi, usaha itu tidak membohongi hasil. Apakah kata-kata itu bertentangan dengan yang kita ini syariat Islam, ya Ustaz? Ya, apakah kata-kata itu kita harus bekerja keras, hasil itu nggak bisa dibohongi? Apakah itu bertentangan? Yang jelas yang benar adalah sabda Rasul SAW. Fa'ajmilu fit talam. Ya. Kerja, tapi nggak usah keras-keras. Yang keras itu adalah ibadahnya. Kan gitu kan? Udah itu udah. Usaha aja sudah. Jangan sampai dunia itu di pikiran, dunia itu di hati, tetapi dunia itu hanya di tangan saja. Dunia yang di tangan. Hari ini kita minum, sebentar lagi kita pipis. Sudah, itulah dunia. Ya kan?
Tapi kalau dunia di hati kita, mau pipis sulit Bu, nggak mau, sayang, eman Bu. Kan nggak ada orang kayak gitu, kan nggak waras namanya. Eman, kayak kita habis makan makanan enak gitu ya, dikasih minum. Ini minum, enggak sayang biar nggak hilang di mulut. Ya, dulu abah saya rahimahullah, emping gitu ya. Ini emping, enggak ngerusak makanan sayang. Emping katanya. Jadi orang istilahnya, apakah dunia sampai seperti itu? Akhirnya yang jadi kurban apanya? Ketakwaan kita. Ya tadi para ulama, kenapa Rasulullah mengatakan perindahlah cari uang? Kenapa? Karena yang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk ngoyo dunia, tapi untuk ibadah. Ini yang harus kita luar biasa. Ya, ada lagi tadi pertanyaan dari WhatsApp. Baik. Bismillah, pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita tahu bahwa mental kita tidak sehat, cenderung diam, tidak saling sapa, suka menyendiri, baper terlalu berlebihan, sering menyalahkan diri sendiri, pesimis. Saya juga belum bicara dengan keluarga tentang pribadi saya, karena percuma juga. Keluarga saya juga sangat dingin sekali, tanpa kehangatan di dalamnya. Apakah saya tetap stay di tempat atau cari tempat yang lain? Dan saya juga tidak tahu memulainya dari mana. Di hati saya terngiang-ngiang untuk kabur. Apakah itu was-was dari syaitan, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, barakallahu fiqh. Yang jelas saya bukan psikolog. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa itu adalah gangguan kejiwaan. Itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah syaitan yang menguasai jiwanya agar dia menjadi sosok yang buruk, berkepribadian jelek dan buruk. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Mulailah dari akarnya, yaitu apa? Buang setan itu dari diri Anda. Caranya apa? Rajinlah Anda sholat dan wudhu. Wudhu dan sholat, itulah yang bisa mengusir kegalauan jiwa Anda. Jiwa Anda itu galau, tertekan. Ambil air wudhu, sholatlah. Kalau itu sholat wajib, pergilah ke masjid. Masuklah masjid dengan membaca doa. Duduklah di masjid dengan berdoa. Lalu sholatlah bersama saudara-saudara kita yang ada di masjid itu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah sama orang yang rukuk. Habis sholat, zikirlah kamu zikir-zikir setelah sholat. Setelah itu, sholatlah kamu lagi, yaitu sholat apa? Sunnah. Habis sholat sunnah, doalah kamu. Kalau perlu di saat rukuk, berdoalah. Di saat sujud, berdoalah. Saat sujud, berdoa kamu. Lakukan aktivitas Anda ini. Dan jadikan zikir itu bagian dari lidah kita. Istighfar, pagi, sore, ya, mau tidur, terutama mau tidur. Kenapa? Karena setan itu mulai kelayapan di malam hari, sedangkan itu waktu kita tidur. Makanya tidurlah dengan membaca zikir. Ya, zikir-zikir mau tidur baca. Lalu tidurlah, buang semua pikiran Anda. Bangun tidur, bukan ku terus mandi, lalu aku gosok gigi dan membantu ibu. Tidak. Tapi bangun tidur, saya wudhu dan sholat. Ya, guru TK rupanya nggak ngerti nih, nggak pernah pengajian. Jadi bangun tidur, bukan ku terus mandi, ya. Tapi bangun tidur, saya wudhu, saya sholat. Ya kan? Berdoalah sama Allah di sana. Kalau sholat subuh ya berjamaah Anda ke masjid. Kemudian Al-Quran
itu kalamullah, bacalah Quran. Walaupun Anda terbata-bata, walaupun Anda sulit membaca Al-Quran. Ya, saya ingat sebelum Masjid Al-Fatah dibangun, kita masih ngisi pengajian di Masjid Al-Hasanah. Ada seorang bapak yang umurnya 70 tahun lebih saat itu. Hampir 70. Beliau duduk jauh sebelum adzan, beliau sudah duduk di shaf pertama. Dan beliau selalu membuka Al-Quran. Sampai adzan. Habis sholat, selesai sholat sunnah, masih duduk di masjid, dibuka Al-Quran. Saya melihat beliau cukup lama dengan kondisi seperti itu di setiap sholat. Ketika beliau mungkin batal, pergi, mushafnya ditaruh di tempatnya dia, dari situ saya sadar. Ternyata bapak ini menggunakan MP3. Bukan kasihan yang saya ucapkan. Tapi saya kagum sama beliau. Beliau ini belum bisa membaca. Tetapi kemauan untuk membaca Al-Quran begitu tingginya. Di situ saya kagumnya sama beliau. Saya kagum sama beliau. Beliau dituntun ngaji lewat apa? Petrinya itu nuntun beliau ngaji. Allahu Akbar. Saya kagum sekali sama beliau. Ya. Tidak merasa apa? Kecil hati. Dia semangat walaupun gak bisa ngaji, dia ngaji, Pak. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun lahu ajran. Siapa yang baca Quran terbatah-batah, sulit, dia dapat 2 pahala. Pahala ngaji dan pahala sulitnya. Allahu Akbar. Baca, Mas. Kemudian Anda punya uang sedikit kalau Anda bekerja, sisihkan penghasilan Anda untuk apa? Sedekah. Itulah yang melahirkan cahaya di dalam hati. As-salatu nur. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru diya. Semua ini cahaya. Wudhu itu cahaya. Salat cahaya. Sedekah bukti iman. Sabar atas ini semua cahaya. Ketika cahaya muncul dengan ini semua, maka setan yang melahirkan kegalauan, stres, itu akan kabur dari jiwa Anda. Lakukan ini. Mulai dengan ini semuanya. Pasti nanti akan terlahir apa? Senyuman. Karena ketenangan hati itu akan melahirkan apa? Keceriaan di wajah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Wajah mereka itu tunduk hina. Kenapa? Karena amalnya nggak manfaat buat dia. Tapi giliran Allah bilang wujuhun yawma idzin na'imah. Wajahnya penuh dengan nikmat ceria. Kenapa? Karena amalnya manfaat buat dia sehingga dia ceria. Jadi mulailah dengan ketaatan. Tinggalkan maksiat, tinggalkan musik. Itu yang membuat setan itu joget di hati Anda nanti. Ya, tinggalkan semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Ada lagi? Oh, banyak. Fadal. Ayo cepet, biar nggak kelamaan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kondisi Arab dahulu sehingga Allah datangkan Rasulullah dengan akhlak yang agung? Karena ada orang yang mengatakan bahwa Islam yang diserukan kepada mereka itu adalah sebuah gerakan Arabisasi terhadap negeri ini. Baca aja sirah nabawiyah, Mas. Itu yang ngomong Arabisasi itu, dia nggak baca sejarah, Mas. Ya, terus siapa dia? Dialah yang bangun tidurku terus mandi, langsung bareng ngun ke kampus. Itu orangnya. Ya, jawabannya apa? Baca sejarah Islam. Ya,
Dulu kita sekolah itu, SD itu, saya SD itu ada pelajaran sejarah Nabi. Belajar Nurul Yakin. Itu isi sejarah Nabi buat anak SD. Belajar lagi SMP, SKI, sejarah kebudayaan Islam itu sirah Nabi zaman dulu. Saya masih di sanawiyah negeri. Masuk lagi di aliyah negeri, sejarah Nabi lagi. Terus ditambah dengan sejarah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dulu sekolahan di JIS. Sekarang kurikulumnya gonta-ganti, sejarah Nabi nggak ada, SMP nggak ada, SMA nggak ada sejarah Nabi, semuanya bubar. Lahirnya apa? Lahirnya orang bangun tidur, terus mandi. Ya, jadi apa solusinya? Balik ke sejarah, belajar sejarah Nabi. Biar Anda melek. Ya. Jangan baca sejarah nih, wong kafir, kata orang Sunda, kafir. Ya, tapi kalau bahasa Arab kafir pakai fa. Ya, sama sih sebetulnya. Ya, itu jawabannya udah nggak usah capek mas. Anda mau bantah apa? Oh dia memang nggak ngerti kok, kasihan. Ya suruh baca sejarah Islam. Saya sudah baca sejarah Islam. Sejarah Islam yang ditulis orang kafir. Ya, gimana dia objektif? Iya enggak? Dealer mekanik Hyundai suruh betulin mekanik mobil Jepang. Ya, gimana Pak? Ya, mungkin lah. Kenapa? Lu kan kompetitor, Pak. Bener lah. Ini contoh aja. Orang kafir yang Allah bilang, walan tarda ankal yahudu walan Yahudi Nasrani gak akan demen sama kamu. Terus kamu belajar sejarah Islam sama Yahudi sama Nasrani. Akalnya di mana? Kesian dia orang kayak seperti ini. Aina uquluhum, di mana akal mereka orang kayak gini? Ya akhirnya begitu. Belajarlah Islam dari orang Islam. Ya. Kalau mau belajar sayur, jangan sama orang Padang. Ntar disantenin. Santenin mas, jangan. Sama orang Jawa, sayur bening. Iya. Kalau mau belajar rendang, ya jangan sama orang Jawa. Dikasih gula. Manis. Ya kan? Ya gitulah. Belajar sejarah Islam kok sama orang kafir. Ya gimana ceritanya? Wallahu a'lam. Ya, yang di belakang, yang terakhir. Ini pengajian paling lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi tentang parfum, Ustaz. Jadi ini ya jadi cabang dua nih, Ustaz. Kalau misalkan kitanya nggak parfum itu kan sebenarnya yang biasanya harganya range-nya ratusan ribu, ternyata baru anak ketahui itu rata-rata ngambil apa sih namanya? Kayak menduplikasi dari parfum yang harganya jutaan. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu bahwa kita sebelumnya nggak tahu, Ustaz, kalau ternyata dia ini menduplikasi karena kita taunya, oh ini harga ratusan ribu, parfumnya bagus. Kita beli. Nah, apakah itu kita membeli sesuatu hal yang dari yang haram, Ustaz? Karena kan kalau misalkan dari acuan yang tadi jawaban Ustaz, haram. Gini, Mas. Ada produk A, brand A dengan produk A, ya. Dia diterima oleh pasar. Mahal. Oke. Kemudian Anda membuat produk yang mirip dengan ini. Kan gitu. Bikin sendiri. Lalu Anda namai produk Anda dengan nama produk A umpamanya. Nah ini yang nggak boleh. Paham? Oke. Anda beli produk A. Ini contoh yang kedua.
beli produk A. Brandnya dia, Anda ganti. Anda pakai produk B punya Anda sendiri, padahal bukan punya Anda. Jawabannya, apakah Anda sudah minta izin kepada pemilik brand A? Ya enggak lah Ustaz. Kalau enggak boleh, haram. Dua-duanya pencurian. Terus yang boleh apa Mas? Ya Anda bikin aja kreasi sendiri. Anda kreasi sendiri, niru ini, silahkan. Memang hidup ini niru kok. Kan orang dagang kan niru Mas. Iya kan? Dibikin aja sendiri. Oh Anda kreasi sendiri, bikin ini sendiri, dan sebagainya. Kan banyak ayam goreng. Dulu ayam ya cuman produk ini aja kan gitu kan. KFC umpama, ini KFC, McDonald, sudah. Dulu cuman ini tok zaman itu. Akhirnya semua pada apa? Niru kan gitu. Niru. Tapi itu nggak boleh. Ya boleh-boleh aja silakan. Asal jangan pakai dia. Atau Anda mau pakai punyanya dia. Ah, saya pengen pakai punya Anda. Tapi saya merek Anda saya sendiri. Ya datengin sama yang punya. Maklon itu tadi. Pak, saya mau beli produk Anda, tapi kosongan. Ya, kosongan. Saya mau merek sendiri. Loh, kalau dia mengizinkan menjual kepada Anda, silakan. Tapi kalau enggak boleh. Jadi sebetulnya yang haram itu cuma apa? Kecil lingkupnya Mas. Pada ini aja, item yang ini aja yang haram. Sisanya apa? Silakan Anda berkreasi. Silakan kreativitas Anda tumbuhkan. Tidak apa-apa. Tapi jangan mengambil punyanya orang. Ya, silakan Anda bikin mirip itu. Anda namai dengan apa? Bagong kayak karek, gareng kayak apa terserah. Asal apa? Kreativitas. Tidak apa-apa. Bebas. Selama itu bukan produk yang jenisnya memang jenis yang haram. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.